Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Jonathan Samuel Matogu Tamunan dari kelas 8G absen 25. Saya di sini akan menjelaskan jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan pertama adalah, apakah yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Bangsa Barat datang ke Indonesia karena ada 3 alasan. Yang pertama adalah daya tarik bangsa Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Berbagai macam rempah-rempah yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan salah satu incaran bangsa-bangsa Barat. Mengapa bangsa-bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah? Lokasi suatu negara mempengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Keberadaan musim hujan kemarau di Indonesia memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang. Berbeda halnya dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim, yakni musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Rempah-rempah bagi bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Alasan kedua bangsa Eropa datang ke Indonesia yaitu motivasi 3G yang merupakan singkatan dari Gold, Glory, dan Gospel. Gold yang artinya emas, identik dengan kekayaan. Glory yang artinya kejayaan bangsa, dan Gospel yaitu keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Amerika Selatan, dan Afrika. Alasan terakhir bangsa Eropa datang ke Indonesia yaitu revolusi industri. Sudah sejak dulu bangsa Eropa mengetahui bahwa bangsa Indonesia merupakan sumber rempah-rempah. Akan tapi, mengapa mereka tidak mencari sendiri ke Indonesia? Pada masa tersebut, mereka masih kesulitan, terutama masalah transportasi, politik, dan keamanan. Revolusi industri yang terjadi pada tahun 1750 sampai 1850 merupakan pendorong kedatangan bangsa Eropa datang ke Indonesia. Selanjutnya soal nomor 2, deskripsikan jalur yang dilalui Portugis, Belanda, dan Inggris hingga sampai ke Indonesia. Rute perjalanan yang dilalui Portugis berada pada garis merah di gambar. Dari kota Lisabon menuju pantai Barat Afrika, Semenanjung Harapan, menyusuri pantai Timur Afrika hingga ke India. Setelah dari India, Portugis menuju ke Selat Malaka hingga sampai ke Indonesia. Rute perjalanan Belanda berada pada garis biru di gambar. Rute perjalanan Belanda hampir sama dengan Portugis, akan tapi Belanda mendarat di Banten. Selanjutnya adalah rute perjalanan Inggris. Rute perjalanan Inggris yaitu dari Inggris ke Samudra Pasifik sampai ke Filipina dan akhirnya menuju Ternate. Selanjutnya soal nomor 3, sebutkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Belanda dan Inggris selama menjajah Indonesia. Kebijakan yang diterapkan oleh Belanda selama menjajah Indonesia yaitu 1. Monopoli perdagangan, 2. Adu domba, 3. Sewa tanah, 4. Kerja paksa, dan 5. Tanam paksa. Sedangkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Inggris yaitu pertama, membagi pemerintahan di Pulau Jawa menjadi 16 residen, kedua, penghapusan pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib, dan yang terakhir adalah menciptakan sistem peradilan hukum baru. Sebutkan dampak positif dan negatif dari kebijakan yang diterapkan bangsa Barat selama menjajah Indonesia. Dampak positif yaitu 1. Wilayah Indonesia menjadi pusat aktivitas pelayaran karena pembangunan pelabuhan-pelabuhan. Yang kedua, berkurangnya jarak tempuh antar daerah karena pembangunan jalan-jalan darat. Ketiga, pembangunan irigasi yang membantu petani-petani di Indonesia. Dampak negatif yaitu 1. Kehidupan bangsa Indonesia menjadi miskin. Kedua, pecahnya kerajaan-kerajaan di Indonesia karena adu domba. Ketiga, banyaknya korban nyawa akibat peperangan. Dan soal terakhir adalah sebutkan minimal 3 perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap Belanda atau Inggris dan jelaskan alasan mengapa terjadinya perang tersebut. Yang pertama adalah Perang Patimura. Perang Patimura terjadi karena rakyat Maluku menolak monopoli perdagangan. Kedua adalah Perang Banjar. Perang Banjar terjadi karena Belanda ingin menguasai kekayaan alam Banjar. Yang terakhir adalah Perang Aceh. Perang Aceh terjadi karena Belanda ingin menguasai daerah Aceh. Sekian dari video kali ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.